Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat RSKIA, ayah, bunda, mama, papa, dan mami dedi. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Senang sekali hari ini kita bisa bertemu lagi pada acara live talk show RSKIA Kota Bandung. Saya Dr. Arni akan berperan menjadi moderator pada live talk show hari ini. Bertepatan dengan Hari Prematuritas Sedunia yang jatuh pada tanggal 17 November kemarin, topik live talk show kita kali ini adalah tentang perawatan dan habilitasi bayi prematur di rumah, gitu ya. Sudah hadir narasumber kita kali ini, ada dua orang narasumber. Yang pertama ada Dr. Arif Budiman, spesialis anak konsultan. Apa kabar Dr. Arif? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Dan yang kedua ada Dr. Putri Hairani, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Apa kabar Dr. Rani? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Oke, boleh mungkin kita langsung saja. Dr. Arif bisa diceritakan atau dijelaskan dulu yang dimaksud dengan bayi prematur itu seperti apa, Dok? Ya. Terima kasih atas kesempatannya, Dr. Ani. Jadi bertepatan dengan World Premature Day, maka RSKIA Kota Bandung tentunya ingin melakukan atau memberikan edukasi mengenai bayi prematur. Dan ayah bunda sekalian di rumah, tentunya pejuang-pejuang bayi prematur telah sukses membawa bayi ibunya di rumah sekarang ya. Nah, tentunya topik ini kami bawakan karena biasanya ayah bunda terkendala dalam perawatannya di rumah. Nah, kami ingin memberikan sedikit mengenai tips and trick atau perawatan bayi prematur di rumah saya bersama Dr. Rani. Nah, sebagai pendahuluan, definisi bayi prematur adalah bayi yang lahir di usia kehamilan 37 minggu. Artinya semakin muda usia kehamilan, maka kematangan organ bayi tersebut semakin muda dan semakin harus banyak dibantu. Nah, bayi-bayi prematur yang telah dipulangkan di rumah artinya bayi yang sudah cukup stabil, tidak memerlukan bantuan nafas, dan bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar inkubator. Seperti itu, Dr. Ani. Oke, baik. Ya. Jadi bayi yang prematur itu kurang bulan ya, Dok ya? Kadang kurang bulan, seperti itu ya, Dok ya. Nah, untuk bayi prematur sendiri, Dok, kalau selama di rumah sakit itu biasanya dirawatnya di mana, Dok? Nah, bayi prematur tentunya berbagai kendala ya, sesuai dengan usia kehamilan. Biasanya di bawah 34 minggu atau bayi yang 1.500 ke bawah ya, di bawah 1.500 biasanya kami rawat di NICU. Okay. Di antara 34 minggu sampai 36 minggu dengan berat badan berkisar 1.500 sampai 1.800 gram itu kita rawat di Perina. Namun ini juga bila ada kendala pernafasan tetap di NICU. Jadi bila sudah tidak ada masalah pernafasan, kita rawatnya di ruang level 2 di Perina. Jadi untuk ruang perawatan ada dua macam juga ya, Dok ya, sesuai usianya. Ada di NICU dan juga di perinatologi level 2. Oke, selanjutnya, Dok, nah mungkin bisa diceritakan, Dok, secara garis besar di perawatan di NICU atau di peri level 2 ini biasanya untuk bayi kurang bulan ini apa sih, Dok? Ya, jadi bayi-bayi yang sudah tidak memerlukan bantuan nafas atau masih memerlukan bantuan nafas tapi tidak terlalu harus invasif ya, maka di perinatologi level 2 kita merawatnya. Dan apabila sudah selesai memakai sudah cukup stabil tidak memakai alat bantu nafas, maka tugas kita adalah persiapan untuk pulang di rumah, seperti itu. Karena biasanya memang masih terkendala di pemberian minum biasanya, Dr. Ani gitu. Dan usia kurang lebih 34 minggu sampai 36 minggu itu memang pernafasan sudah baik biasanya ya dari kematangan parunya. Namun untuk oral motor, nah ini memang masih beberapa bayi masih terkendala dan nanti membutuhkan bantuan support untuk minumnya. Mungkin akan lebih jelas diterangkan oleh Dr. Ani nanti ya. Mungkin nanti kita bahas ya, Dok ya.
Terus dok, tadi dokter sempat bahas kalau misalkan bayi prematur ini di ruang perawatan NICU atau peri dengan menggunakan inkubator. Boleh pulang kalau sudah lepas dari inkubator nih ya dok ya. Nah kalau untuk di rumah sendiri ada nggak pengganti atau perawatan khususnya sebagai yang menggantikan inkubator ini dok? Oh iya. Pernah waktu itu dok saya sering dengar kalau orang zaman dulu katanya dok suka pakai aja lampu yang wattnya tinggi, cina kalau bayi baru lahir. Bahkan yang cukup bulan pun dulu seperti itu gitu dok. Nah itu sebetulnya tepat nggak sih dok? Iya. Jadi bayi prematur kami pulangkan kurang lebih di berat badan 1.800 ke atas. Kurang lebih ya, tapi itu biasanya sesuai dengan kondisi. Dan diharapkan dengan berat badan 1.800 ini sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan di luar inkubator. Namun demikian masih memerlukan penjagaan kehangatan ya tentunya, karena bayi cukup bulan itu di normalnya 2.500, ini masih 1.800. Sehingga untuk perawatan di rumah ayah bunda bisa melakukan teknik perawatan metode kangguru untuk menggantikan perawatan inkubator. Tidak direkomendasikan dengan lampu ya. Ya apalagi mungkin yang silau gitu ya, wattnya tinggi. Lampu dengan wattnya tinggi ya coba kita berlogika saja. Kalau kita berdiri di bawah lampu 10 menit aja ya gitu ya, bayi itu pasti akan kepanasan gitu ya. Jadi pengaturan suhu di rumah, baik suhu bayinya sendiri ya, ayah bunda harus mempunyai termometer untuk mengetahui suhu normalnya, yaitu 36,5 sampai 37,2. Kemudian suhu lingkungannya juga tidak boleh kepanasan, tidak boleh dingin ya. Mungkin ada yang pakai AC, nah mungkin AC-nya juga disesuaikan ya. Seperti itu Dokter Ani. Oke, jadi ada suhu tubuh bayi dan juga suhu ruangan ya dok. Suhu lingkungan ya. Suhu lingkungan. Terus tadi bisa dilakukan metode perawatan metode kangguru ya dok ya. Mungkin Dokter Randi bisa dijelaskan atau ceritakan teknik perawatan metode kangguru ini seperti apa dok? Terima kasih Dokter Arni. Ya betul. Memang kalau bayi-bayi di sini ya dok ya, kita juga udah mulai dibiasakan dengan metode perawatan metode kangguru ya. Jadi ibu-ibunya udah cukup ngeh ya, karena memang walaupun di sini pakai inkubator, karena kan kita persiapan untuk ibunya merawat bayinya di rumah ya. Jadi kita membiasakan ibunya dengan PMK ya, itu nyebutnya PMK. Jadi datang ibunya ke sini, kita PMK. Nah, PMK itu memang syaratnya adalah harus skin to skin ya. Jadi nanti ibunya telanjang dada ya, bayinya juga akan ditelanjangkan, mungkin pakai diapers aja, dan dia akan dilakukan ditempel ke dadanya, ke skin to skin. Nah kalau di sini kita pakai pakai kain ini seperti ini. Nah kain ini akan dililitkan ya. Tapi kalau di rumah nggak punya kain ini, punya kain samping boleh ya. Nggak punya kain samping dok, nah pakai kain apapun. Kalau misalnya dia bisa menggendong, yang penting stabil, yang penting dia harus stabil ketika dilakukan PMK ya, jadi tidak jatuh bayinya, tidak ini. Dan kalaupun itu pun sulit, nah kita bisa posisinya sambil tiduran juga ya, tiduran ditaruh sini, terus kita ditutup, baru ditutup bareng-bareng ibunya sama bayinya. Nah yang utama dok sebenarnya kalau dari PMK ini adalah kenapa sih PMK ini penting? Nah betul memang untuk suhu ya, pengaturan suhu kulit ke kulit. Tapi kalau pada bayi-bayi kan kita tahu ya, pada bayi-bayi prematur paling sering adalah masalah minum ya, feeding yang paling utama ya. Nah feeding ini nggak cuma ngomongin masalah kemampuan oromotor aja, tapi dia pertama adalah regulasi dirinya. Dia tahu bahwa dia saatnya minum, karena kalau bayi-bayi itu kan masih pakai siklus ya dok ya, bangun tidur dan bangun tidur. Nah nggak boleh tuh kecepatan bangunnya, nggak boleh kurang dari biasanya 2-3 jam ya. Nggak boleh kecepatan, dia bangun lebih dari 2 jam dia udah nangis, udah cranky, udah nangis segala macam. Nggak boleh, karena itu akan mengganggu siklus tidurnya berarti ya, karena dia butuh tidur untuk tadi ya pematangan semua organ-organnya dan untuk perkembangan dan pertumbuhan saraf-sarafnya. Nah kalau kelamaan lebih dari 3 jam, apa yang terjadi? Ya pasti nutrisinya tidak tercukupi dengan baik ya. Jadi nah satu caranya adalah dengan apa? Dengan PMK. Ketika suhu tubuh bayi itu sesuai ya, biasanya kan ibunya, makanya ibu juga harus sehat ya, ibunya harus sehat, suhu tubuhnya juga tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, dan disamakan sesuai. Ketika suhu tubuh sesuai, dia regulasi di badannya juga
akhirnya baik ya. Jadi akhirnya proses-proses pematangan itu juga baik. Yang kedua, kenapa kita pakai PMK? Nah, di PMK ini kita kan memposisikan bayi. Jangan lupa ya, walaupun di PMK jangan boleh sembarang taruh tempel terus ditempel aja begitu dibungkus. Jangan lupa posisi fleksi itu mesti ditekuk-tekuk ya, karena bayi itu lahir posisinya harusnya nekuk begini ya, seperti ini ya, nekuk begini, tangannya ke sini. Nah, pada bayi-bayi prematur itu belum terjadi ya, karena tadi tidak matang ya, sampai sistem ototnya juga nggak matang, jadi dia ngeplek tuh, letoy, semuanya letoy. Bayangkan bagaimana kita bisa minum, dia mensupport minumnya ketika semua otot-ototnya letoy ya, kayak gitu. Maka kita posisikan dia harus fleksi fisiologis seperti ini ya, ditekuk-tekuk ya. Nah, baru ditaruh ke dada seperti ini dan dibungkus ya, seperti ini. Kepalanya jangan lupa ya dimiringin sedikit biar dia bisa bernafas. Nah, seperti itu. Itu salah satu upayanya. Nah, terus kemudian berapa lama kita bisa PMK? Nah, ya seperti itu ya. Nah, PMK ini memang tidak ada aturan pastinya ya berapa lamanya. Tapi kita ingat lagi, bayi ini punya siklus ya, siklus bangun tidur. Jadi jangan sampai itu mengganggu. Jadi kalau udah PMK sekali, sampai kapan? Sampai nanti dia waktu minum lagi baru selesai ya. Terus jangan sebentar, kan kita kalau cuma 15 menit mah itu belum ada ya refleksnya. Minimal 30 menit ya, sampai lamanya sampai menjelang dia minum lagi. Seperti itu ya PMK di rumahnya. Jadi memang ada tekniknya juga ya dok ya. Betul, kalau betul, PMK ini betul. bukan asal tempel terus dibungkus aja gitu ya. Terus majunya anak bayinya teh ngegelempet kakinya kegantung. Jadi nggak ngebentuk juga, nggak ngebentuk ya. Otornya kan. Oke. Terus dok, kalau misalkan untuk PMK sendiri, apakah memang hanya ibunya saja yang melakukan atau boleh dilakukan dengan ayahnya mungkin atau anggota keluarga lain? Sebenarnya kalau misalnya sebaiknya memang ibunya, karena bayi-bayi di bawah 2 tahun itu memang dia harus latch on-nya dekat dengan caregiver utamanya. Jadi sebaiknya tidak gonta-ganti ya. Itu hubungannya dengan masalah laktasi juga ya, hubungan dengan ilmu menyusui ya. Nah, tapi kalau misalnya ternyata ibunya ada suatu hal, kondisi yang tidak memungkinkan, ya tidak apa-apa ya. Jadi boleh sama bapaknya. Toh waktu di dalam perut bapaknya kan juga ada ya, maksudnya bapaknya pasti akan menegur, mengelus perut ibunya, jadi dia kenal juga sama bapaknya, boleh sama bapaknya. Tapi kemarin ada beberapa pasien yang pas COVID kemarin ada ibunya meninggal setelah melahirkan. Nah, itu juga terjadi pernah ya pas COVID itu. Bagaimana lalu? Nah, pertama kali yang saya tanyakan adalah siapa yang akan merawat bayi ini. Nah, sebisa mungkin adalah yang melakukan PMK itulah yang akan merawat ya, karena kita bukan hanya untuk tadi kan ada regulasi ya, regulasi itu pengaturan diri, jadi kita juga akan ingin membentuk bonding. Nah, bonding buat bayinya dengan yang merawatnya seperti itu ya, agar dia regulasinya bisa dapet nih gitu, kayak gitu. Jadi sebaiknya memang yang akan mengasuh gitu ya, kalau memang ada ibunya, kecuali memang nggak ada baru diganti dengan yang lain ya. Tadi dok udah mulai kebahas nih dok, kalau misalkan tadi masalah dari bayi prematur itu minum ya dokter Arif ya. Nah, kalau misalkan untuk bayi prematur sendiri di rumah nih nanti kalau misalkan di perawatan kan mungkin sudah dijadwalkan pemberian ASI-nya seperti apa, pemberian minumnya seperti apa ya dok ya. Nah, kalau untuk di rumah pemberiannya untuk jadwalnya sendiri baiknya seperti apa dok? Ya, jadi pemberian minum bayi prematur di rumah tentunya sebelum pulang ibu atau bunda telah dilakukan training edukasi pemberian minum di rumah, dan itu bekerja sama kami ya, saya dengan dokter Ani. Tentunya dokter Ani dari sisi teknik pemberiannya ya, untuk penguatan oral motornya. Kalau saya biasanya untuk dosis ya, untuk berapa jumlah susu yang harus diminumkan gitu ya. Nah, tentunya ada dua ya, ada ibu yang mempunyai ASI ya. Kalau ASI tentunya ASInya diperah, karena kalau langsung bukan tidak boleh, tapi kalau langsung bayinya cepat capek ya, dan juga belum tentu bisa menetek langsung itu lebih tenaganya lebih besar ya, sehingga nanti kalau dipaksakan langsung menetek ke ibu, berat badan bayinya susah naik seperti itu. Mempengaruhi juga ya. Iya betul. Jadi saya sarankan ASI-nya diperah, nah nanti ditakar ya, kira-kira berapa jumlah minumnya. Namun ini disesuaikan dengan berat badan bayinya. Biasanya kalau 1800 ya kira-kira 40 mili.
atau 40 cc ASI setiap 3 jam. Nah, pengosongan lambung tuh kurang lebih 2 sampai 3 jam. Jadi kalau tadi fase dokter Ani menerangkan fase bangun dan tidur, ya, seperti itulah pengosongan lambung 2 sampai 3 jam yang kurang lebih pemberian minumnya adalah 2 sampai 3 jam dengan dosis nanti biasanya dokter akan memberitahu ya pada saat pulang tuh dosisnya mampunya berapa gitu ya. Nah, jadi antara 40 sampai 50, tapi itu tergantung berat badan bayinya juga pada saat pulang. Berarti mungkin nanti juga dosisnya akan ditingkatkan pas bayinya kontrol gitu. Iya, betul. Ya. Jadi betul. memang setelah perawatan pulang nggak boleh pulang gitu aja di rumah gitu aja, tetap harus ada kontrolnya ya, dok kan. Oke, baik. Terus tuh kalau misalkan untuk tadi untuk misalkan udah boleh pulang nih, ibunya pengen nyobain netein, boleh nggak dok? Ya, diperbolehkan ya untuk mencoba, hanya saja nanti kita nilai terlebih dahulu oral motornya. Nah, biasanya nanti dokter Ani akan memberikan masukan-masukan ya kepada ibu ya, beliau memberikan catatan khusus gitu mengenai oral motornya sendiri, apakah memang sudah cukup kuat ya ketahanan refleks hisapnya seperti itu, karena di samping juga dia ada refleks hisap, kemudian ketahanan untuk menghisapnya seperti itu juga otot-otot rongga mulut atau oral motor ini juga memang ada yang terlalu sensitif seperti itu. Ya, ada refleks muntah, ya. Ada bayi yang terlalu cepat muntah, ada seperti itu. Terlalu cepat minum gitu dok? Bukan, jadi dia kalau kita rangsang dengan DOT atau itu dia masih belum belum bisa ngisepnya itu belum bagus dan juga sering terangsang untuk muntah. Gitu. Jadi terangsang untuk muntah ya dok ya. Jadi memang sebelum dipulangkan biasanya dilatih dulu seperti itu ya. Nah, untuk dokter Andi mungkin ada cara untuk bayi prematur, cara menetenya gimana sih dok? Apakah berbeda atau sama? Ya, betul. Terima kasih dokter. Nah, betul kata dokter Arif ya, memang kalau pada bayi-bayi prematur itu kan memang kalau dirawat inap itu kita melihat kemampuannya ya, tadi karena kita mau yang namanya harus minimal, kalau istilahnya minimal handling ya pada bayi prematur, jadi kita nggak boleh banyak kegiatan, jadi sebisa mungkin minumnya juga tadi ya harus dengan ditakar ya, mungkin pakai selang dulu ya kalau sama di sini. Nah, tapi kan kita lihat lagi kan dia mau persiapan pulang nih ya, berarti kan mereka dokter nanti biasanya mengkonsulkan ke kita kerja bareng ya dok ya. Nah, kita kerja bareng. Nah, yang saya nilai adalah pertama kali karena ini pada bayi-bayi itu kerjanya refleks ya, belum mikir ya, dia masih refleks. Jadi kita lihat dia punya nggak refleks ya, refleks untuk membuka mulutnya ya. Kalau netek kan harus buka mulut ya, tidak kalau pakai dot ya. Pertama kali yang biasa kita selalu mengarahkan edukasinya selalu pengennya netek ya, karena itu sefisiologis mungkin ya. Nah, kita lihat dulu dia kemampuan untuk menetenya ada nggak untuk dibuka membuka mulutnya, refleksnya atau enggak. Nah, tadi yang saya bilang refleks-refleks itu akan muncul, mungkin dia belum muncul karena prematurnya. Nah, dengan PMK salah satunya kita bisa memulai mematangkan kembali salah satu PMK. Yang kedua, apalagi yang kita lakukan nih kalau di ruang perawatan. Nah, ketika belum ada refleks yang belum muncul, nah kita tahu ya refleks itu muncul setelah ada stimulus ya. Setelah ada stimulus dia muncul, makanya posisinya biasanya saya minta tuh penanya dari fit_all_shop. Dok, kalau bayi kuning harus dibangunkan 1 jam sekali, apa betul? Bayi kuning pada bayi prematur atau pada bayi cukup bulan ya? Dijelaskan dok. Ini ada 2 kasus ya sebenarnya ya. Jadi bayi kuning itu bayi yang kelebihan zat bilirubin di dalam tubuhnya yang justru itu menjadi racun buat tubuhnya ya. Memang bayi normal atau bayi cukup bulan secara fisiologis juga akan kuning, namun lebih berbahaya lagi pada bayi prematur. Karena kalau bayi prematur kadar bilirubinnya kira-kira di angka 10 saja itu sudah cukup tinggi. Di atas 8 itu sudah cukup tinggi. Nah, jadi kalau bayi prematur memang harus segera dilakukan tindak lanjut untuk penyinaran. Nah, tapi tadi hubungannya dengan apa? Dibangunkan. Nah, bayi kuning itu biasanya agak ngantuk-ngantuk ya. Jadi memang sembuhkan dulu si penyakit kuningnya ya. Jadi nanti nggak usah ngebangunin karena itu kan nggak terganggu karena kuning ya. Mungkin kalau terlalu 1 jam sekali banget juga malah mengganggu tadi si growth hormonnya ya dok ya, hormon pertumbuhan, jadinya hormon pertumbuhannya belum keluar, yang mana
keluarnya itu saat tidur tapi sudah dibangunkan jadinya terhambat gitu ya dok ya. Iya. Kalau 1 jam sekali sepertinya terlalu sering ya dok ya. Iya. Oke, selanjutnya dok ada pertanyaan kedua nih dari NK_ada. Mungkin ini tadi sepertinya sudah disinggung sih sama dokter Rani ya, bagaimana cara atau saran pemilihan dot yang baik. Mungkin ini Diulang aja lagi. Bunda NK_ada ini anaknya membutuhkan tadi berat badannya mungkin nggak naik ya, makanya membutuhkan susu tambahan dengan dot, atau mungkin asinya diperah terus dipakaikan dot gitu ya. Gitu dok, gimana? Baik, itu jadi kita ulang lagi sedikit ya Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu mau ingin memilih, memang kita harus lihat dulu bayinya ya. Pilihannya yang tepat ya dengan melihat bayinya dulu ya. Dia kemampuannya di mana, dan apa ada hal-hal yang mengganggu untuk kemampuannya ini. Nah, pemilihannya tetap 2 sih Ibu ya. Jadi bisa yang dot yang gepeng atau dot yang bulat. Nah, kapan sih kita milih dot yang gepeng? Dot yang gepeng kita pilih ketika memang bayinya terlalu lemah sekali ya, terlalu lemah dan dia ada refleks muntah. Refleks muntah maksudnya terlalu lemah, terlalu tadi yang tonus-tonusnya masih ngeplek banget. Nah, kalau diberikan ini dia berat ya, dia berat, mulutnya harus terlalu rigid. Nah, ini lebih menyerupai, dia lebih pas untuk di mulutnya. Nah, kalau misalnya dia ada refleks muntah, jadi baru masuk dot sedikit dia gitu ya. Nah, ini memang tidak kita pilihkan yang bulat ini, tidak kita berikan yang gepeng. Nah, tapi kalau misalnya ternyata bayinya baru masuk diem aja, tapi ada gerakan, tapi kok nggak masuk ya, tapi dia kayak seolah-olah kayak menyedot, tapi tak habis ininya. Nah, nggak ada salahnya Ibu coba masukkan jari Ibu ya, lihat apa yang Ibu rasakan, apa yang dia lakukan ketika ada sesuatu yang masuk ke mulutnya. Kalau dia menggigit jari Ibu, berarti banyak sekali, dan itu banyak sekali, maksud banyak sekali, setiap gerakan dia gigitan, berarti dia menggigit. Nah, baiknya yang bulat seperti ini ya, karena yang ini lebih rigid. Nah, nanti kalau dua-duanya ada, mending datang dulu ke dokternya, kita lihat lagi. Ya, itu tapi banyak sekali permasalahan. Harus diperiksa ya, karena tadi nggak semua kita ngomongin masalah mulut aja. Kita lihat secara keseluruhan, posturnya seperti apa ya, regulasinya bagaimana, mungkin juga nanti lihat ibunya bagaimana ya, kayak ibunya nanti maunya seperti apa. Jadi banyak sekali yang kita lihat. Nanti boleh dari dokter anaknya maunya masuk asupannya sekian cc misalnya seperti itu, tapi anaknya nggak mampu. Nah, itu kan harus dilihat. Jadi kalau banyak sekali permasalahannya, ada Ibu datang aja ke sini, nanti kita periksa ya. Kalau bingung-bingung periksakan saja ya Bunda Betul. ya, gitu ya. Oke. Terus kali ya dok, ini bahasan topik kita kali ini apalagi soal pemberian ASI atau pemberian makanan pada bayi prematur, sepertinya lumayan panjang bahasannya gitu ya dok ya. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lebih detail atau misalkan lebih personal spesifik sesuai dengan kondisi bayi, bisa kontrol aja ke dokter spesialis anak di SKIA ya Bunda. Baik, lanjut tuh kalau misalkan gini, kalau di Indonesia sendiri kan kita tuh suka ada budaya menjenguk ya dok ya. Senang mau bayi apalagi bayi baru lahir nih, ponakan baru, tante, uwa semuanya datang ke rumah untuk menengok si bayi. Sebenarnya untuk bayi prematur sendiri ini boleh nggak sih dok ditengok oleh banyak orang? Ya, sebenarnya di luar masa pandemi sekalipun ya, baik bayi cukup bulan ataupun bayi prematur, saya kira imun bayi masih belum cukup baik ya. Jadi imunnya masih rendah, apalagi bayi prematur. Nah, sehingga tidak disarankan untuk bertemu dengan banyak orang ya, karena kita istilahnya bisa membawa kuman, menularkan kuman dari luar. Sehingga direkomendasikan sih ditahan dulu ya yang menjenguknya itu, sehingga nanti bayinya sudah cukup kuat ya gitu ya, mungkin di berapa ya. Nah, ini pertanyaan yang paling susah saya jawab ini karena usia berapa dok boleh ditengok? banyak sekali yang menanyakan kapan bayi boleh dibawa keluar kota ya, karena misalnya ya, dia harus ketemu neneknya ya atau kakeknya di luar kota seperti ya, itu gitu ya. Ya pastinya imun bayi itu rendah kapan ya, setelah dilakukan imunisasi ya. Ya kalau misalnya perkiraan kalau bayi prematur imunisasinya juga sama ya, tidak menunggu usia koreksi ya. Dia begitu lahir asal prasyaratnya di atas 2 kilo hepatitis B sudah boleh seperti itu. Kemudian nanti BCG di usia 1 bulan, kemudian DPT di usia 2 bulan. Nah, saya kira nanti selanjutnya di atas 4 bulan itu sudah cukup baik lah.
kelihatannya ya, karena DPT-nya sudah 3 kali seperti itu. Jadi kalau dari sisi imunisasi ya semakin banyak sudah di cover ya semakin baik gitu. Baik ya, Dok, ya. Ya seperti itu. Jadi kalau patokan saya biasanya saya rekomennya setelah 4 bulan. Kenapa? Karena sudah ada hepatitis B, sudah BCG, sudah DPT sudah 3 kali seperti itu, dan sudah polio. Dan sudah polio. Iya. Oke. Jadi memang sarannya kalau untuk ditengok apalagi saat ini lagi pandemi Iya, jangan betul. dulu ya, Dok, ya gitu. Atau kalau misalkan pengen banget berkunjung kakek neneknya belum pernah ketemu sesudah imunisasi ya, Dok. Iya, ya? iya. Gitu. Berarti untuk bayi prematur sendiri imunisasi tetap harus jalan ya, Dok, ya? Iya, betul. Imunisasi sesuai dengan usia kronologis, jadi tidak menunggu dikurangi dengan usia koreksi seperti itu. Oh, gitu. Jadi datang di usia berapa ya, karena dia biasanya terlambat ya usia jadwal imunisasinya terlambat ya, kita temukan pada saat itu dilakukan imunisasi yang sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Oke. Dan tetap dihitung dulu dari evaluasi dari berat badannya juga dulu Iya, ya, betul, Dok, ya? betul. Gitu. Jadi sebaiknya kalau untuk imunisasi bayi prematur ke dokter anak aja ya, Dok, ya, biar Iya. dulu sekalian Betul. ada evaluasinya ya. Iya. Jangan takut ayah bunda mama papa yang punya bayi prematur, aduh mau diimunisasi tapi anaknya masih kecil nih gimana Iya. segala macam gitu ya, pasti ada kekhawatiran kepanikan sendiri gitu. Boleh dikonsultasikan saja kalau memang ada yang dikhawatirkan atau ditanyakan. Cuman kalau dari sarannya sendiri tetap harus imunisasi Iya. dasar itu ya, Dok, Iya, ya, yang betul. bulan ke-1, bulan kedua, bulan ketiga dan seterusnya. Gitu, baik. Oke. Selanjutnya, Dok, kalau misalkan untuk dari kebersihan bayi nih, Dok, boleh nggak sih bayi dimandikan? Ya, bayi prematur memang adaptasi kulitnya ya, terutama ya, kulitnya itu masih tipis dan kematangannya memang belum matang ya. Mungkin dia perlu waktu 1-2 bulan untuk kulitnya sudah cukup matang gitu. Nah, sehingga teknik untuk memandikannya ya, jadi bayi prematur harus mandi ya, jangan nggak mandi. Teknik memandikannya itu kami biasanya sudah memberikan edukasi pada saat sebelum pulang ya di ruang perinatologi. Diajarkan gitu ya, Dok? Iya, diajarkan ya, karena kan nggak mungkin bayi dirawat nggak dimandiin gitu ya. Itu pasti kan kuman-kuman yang ada di kulitnya juga jadi banyak Udah gitu kalau banyak nggak ya, Dok, ya. dimandiin. Nah, Betul, jadi nanti untuk jadi mengurangi kuman-kuman yang ada di kulit yang nempel, maka kita harus mandikan dan itu menjaga kebersihan kulit seperti itu. Namun demikian beda-beda tipikal dari kulit bayi ya, ada yang kering, ada yang dia cukup lembab gitu ya. Nah, biasanya bayi prematur ini seringnya sih yang kering, sehingga dia harus memakaikan sabun yang khusus ya, yang ada moisturizer-nya ya gitu. Jadi pakailah sabun yang pH balance, yang cukup moisturizer-nya. Kemudian waktu untuk melakukan memandikannya itu juga tidak boleh terburu pagi ya. Mungkin agak siang lah, udara sudah cukup hangat gitu ya. Mungkin jam 9 gitu yang sudah cukup hangat, sehingga nanti pada saat setelah mandi itu angin itu kan juga mengganggu ya, jadi bayi cepat dingin gitu ya. Jadi kalau udara sudah hangat, sudah baik gitu ya, dan juga langsung dijemur gitu ya. Nanti sama dokteran itu jemur boleh nggak? Kemudian ya tekniknya harus cepat aja gitu. Jadi misalnya disabunin dulu di darat atau di baby towel, kemudian boleh dicelup nggak? Ya kalau kira-kira 2 kilo, udah berat badan 2 kilo sih udah cukup kuat ya gitu. Tapi kalau masih di 1800 kayaknya cuma dilap aja gitu. Jadi sebentar aja gitu, di sabun kemudian dibilas seperti itu. Udah seperti itu aja. Dan biasanya sih ada tisu khusus ya, kalau di NICU itu ada tisu khusus untuk memandikan. Nah, seperti itu ya. Jadi tisu khusus itu juga mungkin bisa ya, Dok, ya beli sama untuk pemakaian di rumah itu boleh nggak, Dok? Atau ya saya kira sih tidak terlalu harus seperti itu ya. Itu kan bayi-bayi yang masih dirawat ya, masih kritis gitu. Jadi memang biasanya tidak mungkin dipindah-pindahkan ya, ya, makanya iya. pakai tisu khusus itu. Kalau di rumah cukup dimandikan seperti biasa, tapi mungkin durasi mandinya jangan terlalu lama, sama kalau dicemplungin ya, Dok, kan suka biasa dijeburin gitu, Dok. Nah, kalau dijeburin jangan terlalu lama. Iya. Ya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi, Dok. Kalau untuk dari penanyanya tadi dari NK_ ada, untuk memantau tumbuh kembang bayi prematur bagaimana? Oke.
Memantau tumbuh kembang, oke. Jadi pada saat ibu kontrol, nanti kami akan menilai ibu usia kehamilan bayinya berapa waktu dia pertama lahir, ya. Kemudian kita tambahkan dengan usia saat ini, ya, gitu. Jadi berapa sih usia saat ini, itu usia kronologisnya. Nah, yang kita sebut matang itu selalu kita pakai patokan usia 40 minggu. Kan yang bayi cukup bulan itu 40 minggu. Jadi usia matang itu 40 minggu. Misalnya bayinya datang di usia 36 minggu. Nah, jadi titik nolnya itu kan di 40 minggu. Nah, ini berbeda grafiknya nanti. Grafik untuk bayi prematur dengan bayi yang cukup bulan itu berbeda. Nah, titik nolnya nanti di saat 40 minggu. Pada saat nanti ibu membawa bayi di usia 40 minggu, maka akan berubah nanti grafiknya di grafik pertumbuhan Z-score yang WHO. Seperti bayi pada cukup bulan gitu ya? Iya. Nah, kalau masih di bawah 40 minggu, kita masih memakai grafik Fenton untuk menilai pertumbuhan. Ya, seperti itu. Kalau perkembangan mungkin nanti lebih banyaknya sih setelah 40 minggu ya, karena usia perkembangan itu kan kepintaran bayi ya, misalnya dia bisa mengangkat kepala, bisa tengkurap, bisa duduk ya, nanti lebih banyak oleh dokter Rani itu kalau memang ada masalah ya di bayi prematurnya. Nah, jadi nanti pertumbuhan dinilai dengan parameter grafik Fenton yang di bawah 40 minggu. Kalau yang di atas 40 minggu itu udah pakai grafik Z-score yang biasa seperti itu. Nah, sedangkan untuk perkembangan itu nanti mulai dari titik 40 minggu biasanya. Dan untuk saat ini kami di IDAI, di dokter anak itu ada aplikasi namanya Primaku. Nah, nanti silahkan di-download aja, boleh di Android atau di iOS. Di iOS itu ada tuh ya, Primaku itu untuk bayi yang cukup bulan. Nah, untuk bayi yang kurang bulan ada namanya Pradini aplikasinya. Nah, iya, jadi silahkan nanti ayah bunda download itu ya. Informasi banyak banget itu, ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada jadwal imunisasi. Sudah cukup lengkap ya dok ya, apalagi sekarang kan mungkin untuk ayah bunda yang udah pakai smartphone, sering bawa handphone kemana-mana, nggak usah ribet-ribet buka buku ya dok ya, bisa di-download itu tadi. Pradini kalau untuk bayi-bayi yang prematur, dan Primaku kalau untuk bayi-bayi yang cukup bulan ya. Lumayan membantu ya dok ya, dengan aplikasi seperti itu, sangat membantu. Nah, kita pasti bawa handphone kan? Iya. Kalau bawa handphone itu semua ada di handphone. Kalau bawa buku bisa lupa, nggak kebawa. Misalkan lagi pergi kemana gitu, lupa bawa buku segala macamnya, itu bisa untuk tambahan ya, mama, papa, dan ayah bunda gitu. Oke, mungkin dari dokter Rani ada tambahan teknik-teknik perawatan pada bayi prematur lagi dok? Oh iya. Baik, mungkin untuk menambahkan pada bayi-bayi prematur ini adalah sebenarnya kan intinya adalah positioning ya, bagaimana kita memposisikan bayinya untuk memfasilitasi tadi ya semua aktivitas bayinya. Dan betul, saya setuju, saya ingin menambahkan sedikit dulu tentang masalah mandi ya. Betul, saya setuju, jangan lama-lama mandi di rumah karena memang betul kulitnya masih tipis. Dan ini masalah sentuhan ya. Jadi pada bayi-bayi prematur itu kita menyentuhnya, kita lihat ya, biasanya kita lihat dulu sentuhannya, apakah sentuhan stimulasi sentuhan itu perlu kita berikan, tapi kita lihat dulu reaksi bayinya ya. Ada bayi-bayi yang dia kaget ketika kita sentuh, dia langsung melentingkan badannya kemana-mana gerakannya, berarti kita jangan sentuh dulu yang di bagian situ ya. Sentuh misalnya kan biasanya yang paling mudah adalah kita sentuh di bagian-bagian yang jauhnya dulu gitu ya. Jadi kalau mandi juga gitu, kalau memang bayinya terlalu melenting-lenting ya mungkin nggak usah mandi dulu ya sebenarnya. Kalau misalnya bayinya cukup tenang ya, kita kasih tahu gitu udah disiap, jadi semua udah siap ya, semua udah siap, kita lap dari tangannya dulu atau kaki dulu, baru ke muka gitu ya, kayak gitu ya. Kalau ngelap langsung kita sabunkan dan langsung dihandukan, langsung dipakein baju ya. Beberapa bayi biasanya yang di PRI ini saya berikan juga teknik-teknik seperti pijat bayi ya, tambahan untuk di rumahnya. Untuk apa? Untuk memberikan stimulasi taktil ya, dan stimulasi tekanan pada sendi-sendinya, karena itu yang nantinya akan menunjang dia untuk meningkatkan kemampuan otot-ototnya, termasuk otot minumnya ya. Nah, kalau pijat bayi ini mungkin kita pakai session yang gitu ya, yang nanti ya, karena akan lama. Tapi yang ingin saya tambahkan adalah
cara bedong ya. Biasanya kalau bayi-bayi tadi kan ada itu ibu yang setiap 1 jam itu, kalau itu karena kuning ya, itu memang wajib harus ke rumah sakit ya kalau kuning, karena nah betul. Nah tapi katakan dia memang rewel setiap 1 jam. Nah jadi pada bayi-bayi prematur itu, nah tadi yang saya ngomongin masalah regulasi, dia kan harus tidur ya. Jadi mungkin kita lihat, jadi nggak semua tangisan bayi itu adalah lapar ya. Ibunya harus belajar untuk mempelajari itu. Nah terkadang kita butuh memposisikan bayi itu, mungkin perlu dibedong. Nah atau mungkin pas ibunya pertama kali mau menyusui, yang tadi saya bilang tangannya kemana-mana, ibunya bingung, nggak apa-apa dengan dibedong dulu untuk awal-awal latihan dulu ya, awal-awal menyusui. Nah cara teknik membedongnya adalah tadi ya, kita fleksikan. Nah ya, kita udah siapin dulu nih. Nah segitiga kan kayak gini biasanya ya. Nah bayinya kita taruh di tengah seperti ini, kita miringkan bayinya ya, memudahkan kita. Nah jangan lupa tangannya ditekuk ya, tangannya ditekuk ya. Tadi kan kita ingin memfasilitasi fleksi fisiologisnya, jadi kita lakukan ditekuk. Nah kalau bayinya tidak terlalu rewel, kita sekarang keluarkan sedikit tangannya. Nah jepit di bawah sini, jadi jangan dilurus-lurusin ya, kan kalau orang dulu suka dilurus-lurusin tuh ya, biar rapi. Nah biar rapi, jangan ya. Iya karena kita harus memfasilitasi postur tadi yang kita katakan itu, apalagi bayi-bayi prematur yang memang kita diemin aja dia udah lurus sendiri ya. Nah kita fasilitasi ya, tekuk, keluarkan sedikit buat tadi ya, menstimulasi routing refleksnya ya. Terus kita tekuk seperti ini di sini, terus kita tekuk. Nah barulah kita putar ke belakang. Nah seperti ini. Dan ini saya lupa kakinya ini karena bayinya rigid ya, jadi jangan lupa kakinya harus ditekuk juga ya di dalam, kakinya ditekuk di dalam. Nah baru dia, kalau kita mau, sebenarnya nggak perlu diikat ya, kita putar-putar aja ya, lalu kita posisikan seperti ini. Nah begini kalau membedongnya gini. Nah dengan abis itu dia kita sanggah lagi. Makanya memang kalau bisa miring mah miring aja ya, lebih memudahkan dan lebih mempertahankan kondisi seperti ini. Nah tadi juga menambahkan untuk masalah untuk dijemur ya, kalau saya selalu menyarankan ibu-ibu bayi prematur kan tetap dijemur ya, untuk mendapatkan manfaat vitamin. Nah sekalian nih pas dijemur, nggak apa-apa, nggak ada salahnya dijemur kan dalam posisi tengkurap ya. Pertama matanya terlindungi ya, tapi yang permukaan yang kena mataharinya lebih luas ya. Nah seperti itu, dalam posisi tengkurap, dan sekaligus kita memberikan tadi memfasilitasi posturnya, kita juga memberikan stimulasi dia untuk ke sendi-sendinya. Nah ini juga sebagai latihan juga sekalian gitu ya, seperti itu. Hai. Tapi jemurnya jangan terlalu lama ya. Iya, 30 menit dok. Kalau 30 menit cukup ya dok. Berapa menit dok saran untuk jemur biasanya? Ya, pastinya untuk rekomendasi mah 20 sampai 30 ya, tapi kalau 30 menit kelamaan bayinya udah kedinginan juga bahaya. Ya betul, dilihat jamnya biasanya gitu. Jadi kalau saya bilang lihat-lihat suasananya, kalau berangin banget ya nggak perlu gitu ya. Jangan dipaksakan ya dok ya. Aduh saya jemur lagi angin gede, jemur nggak ya? Itu sesuai kondisi ya bunda. Oke, terus kali ini dok, sepertinya sampai pertanyaan dari tadi alhamdulillah banyak yang antusias yang bertanya. Kita mulai aja lanjut ke pertanyaan dari audiens aja ya dok ya. Ini ada pertanyaan dari Rahmawati Emma. Apabila ibunya dulu prematur, akankah menular atau menurun ke anaknya? Nah, jadi nanti kalau pas ngelahirin anaknya prematur lagi nggak dok? Iya, sebenarnya ini babnya bukan bab pembahasan kita ya, tapi nggak apa-apa. Bayi ibunya dulu lahir prematur, nanti akan melahirkan anak prematur juga nggak dok? Oke, nah berkaitan dengan itu sebaiknya ibu yang seperti ini harus kontrol ke dokter obgyn lebih intensif ya. Kenapa? Karena kalau sudah ada riwayat lahir bayi prematur, tentunya ada kemungkinan ada gangguan di rahimnya ya. Biasanya sih masalahnya di plasentanya gitu, sehingga kalau tadi dikatakan apakah akan ada genetik seperti itu, bisa iya bisa tidak ya, tapi memang seringnya seperti itu. Kenapa? Berkaitan lebih banyaknya saat ini dengan nutrisi ibu. Nutrisi ibu hamil itu penting. Nah mungkin nanti pokok bahasanya itu nutrisi ibu hamil nanti ya. Jadi bisa iya bisa tidak, sarannya kontrol ke dokter kandungan ya dok kalau ibunya ini sedang hamil, jadi lebih terpantau. Kalaupun ada kemungkinan terjadi ke arah prematur bisa dicegah mungkin seperti itu ya dok ya, kehamilannya seperti itu ya bunda.
Selanjutnya ada pertanyaan dari Sidik Maulana. Bagaimana dok untuk perawatan tali pusat di rumah untuk bayi preterm dan aterm? Apakah Oke. ada perbedaan? Ya. Tali pusat itu dijaga saja, tidak boleh kotor, dijaga kering dan tidak boleh kotor. Jadi sebenarnya kita sekarang tidak lagi seperti dulu ya, yang dipakaikan betadin atau dipakaikan alkohol gitu ya. Yang penting sih sebenarnya tidak kalau sudah mandi itu dijaga tetap kering dan tidak kotor. Jadi harus dilihat. Biasanya tuh orang tua pada takut untuk pegang tali pusat ataupun membersihkannya gitu. Jadi sebenarnya jangan takut-takut dan dilihat ya apakah ada bekas-bekas darah ataupun dia ada sedikit-sedikit nanah gitu ya. Nah, kalau tandanya kurang bagus itu biasanya berbau. Nah, kalau sudah berbau berarti udah infeksi tuh. Biasanya kena air kencing atau ketutupan lama, lembab gitu dari kayak gitu. pampersnya gitu. Dari diapersnya seperti itu ya. Berarti baiknya diperiksakan ya dok Ya, kalau mulai jadi agak baiknya berbau. si tali pusatnya itu di atas gitu ya, jangan tertutup dengan diapersnya. Biasanya kalau diapersnya ketutup jadi air kencing kena nempel ya dan lembab gitu seperti itu ya. Terus kalau misalkan tali pusat dibedakin gitu boleh nggak? Nggak usah, nggak boleh. Iya. Nggak usah ya bunda Dijaga tetap bersih dan kering tetap gitu. bersih dan kering. Kalau misalkan mulai berair, bernanah dan berbau sebaiknya diperiksakan ya dok ya. Iya. Oke. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Yahiis. Imunisasi bayi prematur katanya beratnya harus 2,5 kg dulu ya dok. Bagaimana dok? Ya, tadi saya sudah singgung ya. Minimal untuk imunisasi hepatitis B itu berat badan di atas 2 kg. Jadi kalau 2,5 udah bisa. Udah cukup ya dok ya? Sudah bisa. Apalagi 2,5 kg mah sudah hampir sama beratnya dengan bayi yang cukup bulan ya, ya? Sudah aman insya Allah untuk dilakukan imunisasi ya. Oke, baik. Mungkin dok kita sebetulnya masih banyak yang perlu dibahas tapi karena waktunya terbatas dok ini jadi mungkin kita boleh dari dokter Arif mungkin bisa mau ada closing statement dulu dok. Ya, jadi untuk ayah bunda yang mempunyai bayi prematur dan saat ini sudah di rumah, sudah perawatan di rumah, tentunya pelatihan yang kami berikan pada saat perawatan sebelum pulang itu tolong dikerjakan di rumah ya. Biasanya saya dan dokter Ani itu ada surat cinta ya gitu ya untuk bagaimana perawatan di rumah karena ini berbeda-beda tiap bayi ya kita sangat-sangat individual gitu tidak bisa pukul rata. Kalau di saya biasanya pemberian minum ya 2-3 jam, kemudian dosis minumnya berapa dan apa nanti perlu diberikan dengan tambahan susu formula untuk meningkatkan berat badan, kemudian juga lingkungan di rumah ya. Kamar di rumahnya itu juga harus sejuk gitu ya, sesuai dengan suhu menyesuaikan dengan suhu bayi. Jadi tidak boleh dekat jendela, tidak boleh dekat pintu. Jadi suasana penempatan bayinya itu nanti tidak ada terlalu berangin gitu ya. Seperti itu. Biasanya sih seperti itu ya, Dokter Arni kalau pesan-pesan saya untuk Ibu perawatan di rumah. Yang penting tetap semangat latihan ya bunda gitu. Dari dokter Ani mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya, kalau dari saya yang saya tambahkan adalah iya betul, kerjakan latihannya, simulasinya tetap dilakukan ya, jangan takut-takut bayinya kecil jadi takut dipegang, didiemin aja, bayinya dibiarkan tertidur pula, jangan. Jadi tetap kita buat jadwal, tetap kita sentuh bayinya. Oh iya saya mau nambahin dok, lupa tadi masalah suara ya, masalah kebisingan, kenapa sih nggak boleh. Nah memang kalau kita ngomong pada bayi itu memang nggak boleh kencang-kencang, suaranya harus suara lembut dan jaraknya juga jarak dekat ya, sekitar 20 cm ya. Jadi kita ngomongnya lembut. Jadi walaupun nggak ada nenek kakeknya yang datang, tapi kalau ibunya juga ngomongnya teriak-teriak, itu mah sebenarnya bikin stres bayinya ya. Jadi cara handling bayinya juga diperhatikan ya. Kalau ragu-ragu, mangga datang aja ke sini, kita ngobrol-ngobrol lagi lebih detail di sini. Gitu. Karena itu tadi seperti tadi kata dokter Arif ya, perawatan bayi prematur ini personal gitu ya dok ya. Jadi tiap bayi mempunyai kebutuhan yang berbeda, tentunya penanganannya pun harus berbeda. Ya, baik. Terima kasih sahabat RSKIA, mama, papa, ayah, bunda dan mami, dedi yang sudah menyaksikan live talk show kita pada pagi hari ini.
semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih detail bisa melakukan dijadwalkan saja kontrol ya dok ya di Poli Anak RSK Kota Bandung. Sekian mungkin untuk talk show kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.